tahu persis di penghujung tahun 2022 banyak analis menyampaikan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang penuh tantangan. Bukan hanya bagi Indonesia sendiri, tetapi tantangan yang dihadapi oleh dunia bukan sekedar tantangan biasa. Apalagi 2 tahun kita didera pandemi, kita masih belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari pandemi, meskipun sudah mulai ada kelonggaran, tetapi ancaman-ancaman di luar ancaman-ancaman kesehatan sendiri masih sangat nyata. Apalagi akibat dari pandemi sendiri memberikan dampak yang dirasakan, dan betul-betul memang dari sisi ekonomi membuat sendi-sendi perekonomian itu sendiri terganggu. Dengan prasyarat apa dan apa yang memungkinkan, apa yang harus disiapkan agar apa yang diperkirakan dapat tercapai. Kita ketahui bersama dukungan fiskal berupa kebijakan menjadi salah satu syarat dan kemutlakan untuk dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, karena tingkat pertumbuhan ini tentunya nanti berhubungan dengan bagaimana peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, kita harapkan dengan diskusi ini nanti para narasumber dapat memberikan insight kepada kita. Bagaimana kemudian kebijakan pemerintah melalui porsi anggaran yang juga memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial dan subsidi dengan tujuan untuk mendaya beli dan stabilitas harga. Saya kira juga itu menjadi salah satu hal yang perlu kita soroti bersama. Respon pemerintah melalui strategi perekonomian 2023 sesungguhnya menjadi sangat vital, di mana dalam hal ini kita betul-betul berharap bahwa apa yang sudah digariskan dapat dilaksanakan dengan dukungan dari seluruh stakeholder. Kekhawatiran dalam tahapan pemulihan dan kebangkitan ekonomi global tahun ini ada dampak-dampak langsung terhadap situasi dalam negeri, khususnya melemahnya ekspor dan melambatnya investasi. Harga komoditas sendiri saat ini berada dalam proses normalisasi dan pasti berefek pada ekspor dalam negeri, sementara peningkatan suku bunga tertentu mempengaruhi investasi. Data analisis dan perbedaan pendapat tentang apa yang sedang terjadi baik pada level global dan kemudian implikasinya pada ekonomi domestik itu sangat dinamis. Jadi selain perbedaannya juga kadang-kadang mencolok, ada yang setuju dengan kebijakan misalnya saja kalau di Amerika itu perlu naikin suku bunga cepat, ada yang bilang enggak dan sebagainya. Dunia yang kita hadapi sekarang ini begitu kompleks gitu ya, karena memang kita sedang dalam fase yang memang tidak mudah untuk kita hadapi ya. Apakah baru keluar dari pandemi, jadi ini istilahnya itu pandexit, kita baru exit dari pandemi. Ketika pandemi itu ada 2 kebijakan besar yang secara bersamaan itu dijalankan. Satu itu secara fiskal itu sangat longgar, jadi stimulusnya itu besar sekali dalam ekonomi. Dan yang kedua itu moneter, sangat juga longgar, di mana suku bunga itu di banyak negara bahkan nyaris nol gitu. Karena itu memang likuiditas itu banyak sekali dalam ekonomi. Salah satu implikasinya adalah unit-unit agen-agen ekonomi itu tingkat utangnya naik. Dari level individu, perusahaan, sampai ke level negara itu utangnya naik. Gitu. Itu ada 3 skenario yang muncul. Satu adalah koreksi pertumbuhan, ya. Jadi karena suku bunga naik, ya pertumbuhan akan turun. Kedua adalah stagflasi, ya agak lebih parah ini karena selain ekonomi stagnan, inflasinya juga tetap naik, nggak tetap tinggi, nggak turun-turun. Skenario yang ketiga adalah resesi. Nah, agak menjadi konsensus global bahwa ekonomi global akan masuk pada fase skenario ketiga ini, yaitu resesi. Tapi kita bisa bilang untuk sementara sampai menutup tahun 2022 dan mungkin di kuartal pertama 2023 ini, kita masih bahkan tidak hanya ada relaksasi, tapi bahkan kita diuntungkan karena ada booming komoditas. Jadi harga-harga komoditas relatif baik, demand-nya relatif tinggi, dan bahkan beberapa yang dulu cukup strict sekarang cukup relax untuk terkait dengan demand komoditas ya. Karena komoditas ini pasti akan ada pengaruh dampak ke ekonomi kita dan juga ke sektor finansial pada akhirnya ya. Jadi kalau kita lihat komoditas kita ini terutama batu bara masih menjadi tumpuan untuk ekonomi kita ya, dan hasil ekspornya juga relatif beritanya menggembirakan lah sepanjang tahun 2022 kemarin ya. Surplus kita itu
di November saja sudah 50 billion dollar ya trade surplus secara keseluruhan. Mungkin tahun lalu itu mungkin kita bisa mencapai 53 sampai 55 billion mungkin ya surplus kita ya. Ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah kita. Dan neraca transaksi berjalan kita juga pada akhirnya kemungkinan akan surplus cukup besar ya. Perkiraan banyak lembaga termasuk Bank Sentral juga ya antara 0,5 sampai 1,3% surplusnya untuk transaksi berjalan. Jadi kalau semakin banyak likuiditas yang beredar, ini kita juga berharap biaya dana ya atau suku bunga itu juga bisa menurun ke depannya ya. Jadi itu yang jadi salah satu harapan kita. Nah, memang ada tantangan dari sisi ekonomi China yang melambat tahun lalu ya. Jadi sektor propertinya ini kan 25% ya dari ekonomi China ya. Dan ini juga mempengaruhi permintaan komoditas kita tadinya kita khawatirkan ya, terutama untuk nikel, yaitu kita ekspor ke China itu yang banyak digunakan di sektor properti mereka di China ya. Nah, untuk domestik sendiri memang kita lihat masih cukup baik ya fundamental kita ya. Dari sisi ada 4 faktor memang yang saya lihat cukup baik, nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan kelihatan memang akan ada sedikit goncangan ya atau badai lah di sana, di luar sana ya, di global. Ini memang ada sedikit salah kaprah atau mispersepsi dari banyak masyarakat termasuk pengusaha kondisi globalnya ya. Tapi kalau di dalam negeri sendiri saya melihatnya memang lebih kepada kemungkinan besar perlambatan, bukan masuk ke dalam resesi. Kalaupun terjadi sedikit perlambatan ini wajar karena memang kondisi globalnya itu penuh tantangan ya, ada badai di sana. Tapi badainya ini anginnya seberapa besar ke kita ini kita belum tahu juga ya. Dan kita membentengi juga ya ekonomi domestik kita itu dengan berbagai kebijakan-kebijakan dan juga fundamental ekonomi kita. Mudah-mudahan anginnya datangnya ke kita ini sepoi-sepoi aja gitu ya. Sisi korporasi ini juga kalau kita lihat mereka lebih berhati-hati kelihatannya, mereka lebih fokus untuk perbaikan balance sheet. Jadi mereka karena mungkin baru ingat kemarin pandemi, kondisi perusahaan juga melemah dan lain-lain, mereka cenderung konservatif. Jadi debt to equity rasionya tuh turun. Kita lihat ya, lebih cenderung untuk melunasi kredit gitu ya selama pandemi kemarin. Padahal dari sisi tadi gross revenue, profitabilitas dan likuiditas ini sudah mulai pulih sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya langsung mulai aja nanti di sini saya lebih nanti ngomongin ke historinya dulu kali ya. Sebenarnya sektor batubara yang mendorong kenaikan GDP Indonesia ya salah satunya ya. Jadi pas itu IMF gak terlalu memotong banyak banget terhadap forecast GDP untuk Indonesia seperti itu. Nah, China udah mau mulai kembali mengimpor batubara dari Australia. Ini baru rencana seperti itu. Jadi mungkin ini agak berimbas ke ekspor Indonesia nantinya ya. Jadi porsi Indonesia tuh agak bisa berpotensi mengalami penurunan karena kan salah satu eksportir terbesar ke Indonesia itu ke China seperti itu. Walau energi juga sebenarnya ada momentum juga dia setelah membagikan dividen seperti Adaro dan Harum dan ITE. Seperti itu dia membagikan dividen interim ya. Jadi mereka membagikan dividen interim, mungkin setelah membagi dividen dia melakukan nasi taking profit. Jadi dengan adanya momentum tadi, dengan adanya China berencana akan membuka impor lagi dari Australia, di sini juga ada pembagian dividen interim yang cukup besar ya, cukup besar. Seperti Adaro tuh 200 perak per saham, 200-an. Jadi itu Veronical Plan, yaitu ditargetkan beroperasi tahun 2023 dan ini ada nikel mate dan beroperasikan di tahun 2025. Apa yang media lihat itu sejalan dengan apa yang disebutkan, dipaparkan oleh Mas Prasanteko, Mas David, dan Mas Lukman, Mas Dityo, dan juga teman-teman semua yang hadir di sini. Dari pandangan kami, media, sebenarnya sama, prospek tahun 2023, mestinya Indonesia akan baik-baik saja. Kita kan berharap bahwa angin tadi yang Mas David sampaikan, anginnya itu ya sepoi-sepoi saja, enggak kena langsung, tapi efeknya seperti juga Mas Prasanteko, Mas David sebutkan, efeknya akan kena. Yang terjadi adalah pelambatan.
ini persis seperti apa yang kami lihat ketika media juga menuliskannya dari data yang ada dan kemudian dikonfirmasikan kepada narasumber juga halnya sama. Cuman pemerintah ini sepertinya itu juga tadi bahwa di awal Mas Santoko kan bilang bahwa yang disampaikan pemerintah juga kelihatan dinamis. Sama sebetulnya apa yang pemerintah sampaikan ke publik menjadi dinamis. Awalnya catatan kontan awalnya itu baik-baik saja, kemudian menjadi menakutkan dan kemudian jreng keluarlah Perpu Cipta Kerja. Gitu. Jadi ini membuat publik itu bertanya-tanya, loh ini gimana sih data tadi disampaikan bahwa ekonomi kita didrive oleh domestik. Investasi didrive oleh domestik, kemudian ekspor dan lain sebagainya. Sebetulnya kita tidak terbuka amat. Tadi datanya juga sebetulnya sudah disampaikan Mas David bahwa 37% not much karena mayoritas adalah domestik. Nah, kemudian tujuan keluar Perpu Cipta Kerja yang sekarang sedang dibahas oleh DPR, tujuannya menarik, yakni agar investasi masuk. Bahwa yang disampaikan Mas Prasetyo Toko bahwa kita memang saatnya membangun industrialisasi, kemudian, nah awalnya kan tujuannya dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memang untuk itu, menarik investasi dengan kemudian menyetop ekspor ore, bauksit, tembaga dan kemudian berlanjut ke timah agar investasi masuk. Masalahnya jika kemudian kita tuh melihat bahwa alatnya kemudian disoal, bahwa undang-undangnya yang menjadi dasar kita itu mengundang masuk bermasalah, maka ini akan menimbulkan ketidakpastian. Lantas ketika Bu Lestari membuat atau kita ini di sini yang di sini itu Denpasar 12 itu membuat diskusi ini menjadi menarik. Bagaimana sih sebenarnya prospek 2023? Apakah benar kita itu kemudian baik-baik saja? Apakah tujuan atau goal-nya tercapai? Dengan data-data yang ada, yang disampaikan oleh para narasumber kita, mestinya kita tuh oke gitu. Yang disebut kegentingan itu menjadi lebih terabsorb sehingga sebetulnya kita itu genting atau enggak, itu yang harus dijawab oleh pemerintah sehingga kita itu benar-benar merasa optimis bahwa tahun 2023 itu kita memang akan baik-baik saja. Jadi kalau misalkan kita merefer ke 4 lembaga internasional ya seperti IMF, kemudian World Bank, ADB, OECD, ini mereka memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di tahun 2023 ini sekitar 4,7 sampai 5%. Atau ini pertumbuhan ini di bawah target pemerintah Indonesia, yaitu tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu sekitar 5,3. Jadi di sini di tahun 2023 itu kita ada yang namanya terminologi the scaring effects. The scaring effects itu atau luka-luka akibat pandemi COVID yang belum pulih. Nah, ini bisa dilihat dari apa? Dari economic growth yang naik di tahun 2023 ini, tetapi kenaikan itu belum setinggi sebelum COVID. Ya ibaratnya kalau misal ada orang sakit itu dia dinyatakan sembuh, tetapi dia masih lemes. Nah, itu the scaring effect. Bagaimana prospek ekonomi Indonesia? Apa strategi yang harus dilakukan? Nah, di sini saya menawarkan 3 strategi ya dari kajian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengembangkan UMKM. Lalu yang kedua mengembangkan Islamic Social Finance. Dan yang ketiga yaitu pemberdayaan perempuan. Kira kita tentu tidak punya pilihan lain selain memelihara optimisme. Tetapi untuk itu saya kira Presiden agar tidak gampang-gampang memilih jalan pintas menerbitkan Perpu. Sekalipun kita dapat menerima alasan kegentingan, tetapi namanya kegentingan tetap aja mengandung nuansa negatif. Kedua, masa pemerintahan yang kurang lebih 2 tahun, mestinya juga Presiden betul-betul memelihara optimisme itu dengan mengurangi energinya untuk memikirkan calon penggantinya, termasuk memikirkan calon pengganti yang rambutnya putih. Sekian, terima kasih.